Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pripun Pak Ahmad? Bu Ari punya waktu senggang, Bu? Ya, insya Allah Pak. Kebetulan hari ini saya nggak banyak acara. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini ada sedikit unek-unek masalah di dalam kelas, Bu. Dengan siapa ya Pak? Anak-anak? Dengan siswa kelas 6 tentunya, Bu. Oke. Gimana Pak? Masalahnya apa? Saya sudah bertahun-tahun pegang kelas 6 yang setiap tahunnya juga hampir setiap tahunnya itu mengalami permasalahan yang sama. Di dalam kelas 6 tersebut bisa dikatakan atau bisa dipastikan ada 1, 2, 3 anak atau 1, 2, 3 siswa itu yang masih atau yang kurang, yang belum bisa membaca. Sampai kelas 6, Pak? Ya, di sini sangat saya merasa terbebani sekali karena apa? Seharusnya di kelas 6 ini sendiri kan saya sebagai guru kelas 6 tidak mungkin untuk bisa melatih atau mengajari atau membimbing anak-anak untuk bisa belajar membaca dari nol. Seharusnya siswa kelas 6 itu minimal sudah bisa membaca. Walaupun belum lancar, tidak masalah, yang penting bisa membaca dulu. Tapi kalau misalnya ada 1, 2, 3 anak yang sama sekali dari nol belum bisa membaca, ini merupakan sebuah beban bagi saya. Gitu, Bu. Ini saya malah kaget loh, baru dengar ada anak kelas 6 yang belum lancar, tidak bisa membaca sama sekali gitu, Pak. Iya. Karena saya aja merasa di TK sudah dengan berbagai cara mengenalkan anak untuk membaca ya, meskipun dengan metode bermain ya Pak. Nah ini saya coba ingin menanyakan sama Pak Ahmad, dari kasus itu ya, menurut Pak Ahmad penyebabnya apa ya Pak ya? Harusnya itu kan mungkin kalau saya secara pemikiran sampai kelas 6, ketika di kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu emang juga tidak ada bimbingan khusus tambahan untuk anak-anak itu Pak, gitu loh. Penyebabnya apa Pak? Kok bisa sampai kelas 6 masih ada permasalahan anak belum bisa membaca? Kalau sejauh yang saya amati memang siswa tersebut lebih suka bermain. Yang kedua, faktor dari mohon maaf, bukan berarti kami dari guru kelas 6 menyalahkan atau terindikasi di kelas rendah, kelas 2, 3, karena belum bisa membaca, itu setiap tahun si siswa wajib naik semua. Dan ini yang merupakan sebuah beban. Sehingga kalau misalnya pun siswa tersebut lulus, dari pihak SMP menyalahkan guru kelas 6, ini yang saya tidak terima. Dari guru SMP menyalahkan kami, khususnya guru kelas 6-nya siapa sih? Kok di SMP masih ada yang belum bisa baca diluluskan, sedangkan ini kan bukan porsi saya. Tapi pada kenyataannya di kelas 6 sendiri saya mau menyalahkan guru kelas rendah, juga guru kelas rendah tidak terima. Ini yang apa ya? Yang membuat saya merasa di sisi lain saya merasa bersalah, di sisi lain saya mau menyalahkan siapa, kan seperti itu, Bu. Ini yang sampai detik ini, yang masalah seperti ini tahun demi tahun pasti 1, 2
3 anak itu pasti ada setiap tahun. Terus kira-kira ya dari kondisi seperti ini, kedepannya kondisi ideal yang diharapkan dari Pak Ahmad itu seperti apa, Pak? Yang saya inginkan ideal di dalam kelas 6 itu semua siswa minimal bisa membaca. Itu, Bu. Iya, ya. Sebenarnya menurut saya itu bukan tanggung jawab penuh dari guru kelas 6 pribadi, Pak. Itu sebenarnya PR bersama berarti ya. Terus untuk mencapai hal yang ideal itu, apa yang bisa dilakukan, Pak? Untuk meningkatkan atau dalam hal ini meningkatkan kemampuan anak-anak tersebut yang bermasalah dalam hal membaca. Yang sudah saya sering lakukan itu setiap pembelajaran, kalau setelah pembelajaran, karena di sekolahan kami rutin setiap pembelajaran jam 12.15 itu sudah selesai, sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Setelah itu saya luangkan waktu 15-30 menit. Ini yang mungkin masih sebuah permasalahan bagi saya, Bu. Progresnya dari apa yang saya lakukan setiap pulang sekolah sampai dengan kelulusan itu yang saya amati masih kurang, Bu. Kurang memuaskan. Ya, secara rating ya, Pak. Secara rating yang apa ya, metode yang telah Anda lakukan itu tingkat keberhasilannya seberapa, Pak? Sebenarnya yang jenengan lakukan itu sudah luar biasa ya sebagai tanggung jawab seorang wali kelas terhadap siswa-siswanya ya untuk meningkatkan kemampuan mereka, sebenarnya itu sudah cukup bagus gitu loh. Kalau secara rating jenengan merasa sudah seberapa tingkat keberhasilannya untuk mengasah kemampuan anak-anak untuk belajar membaca, Pak? Paling satu tingkat lebih maju daripada kenaikan kelas 5 yang sama sekali dari 0. Kelas 6 lulus ke SMP paling satu tingkat, Bu. Yang tadinya sama sekali pengenalan abjad, lulus di kelas 6 ke SMP paling bisa 2 suku kata lah. Mana, bapak, mama, dan cuman itu. Kalau untuk nyi itu belum sampai situ, itu PR-nya guru SMP mungkin ya. Insya Allah, sebenarnya itu juga apa ya, termasuk sudah ada usaha dari jenengan ya, sudah ada tingkat perkembangan meskipun tadi jenengan bilang masih satu tingkat ya Pak. Intinya ada usaha dari kita. Barangkali juga itu masalahnya, faktornya bukan dari jenengan, dari gurunya, tapi dari anaknya itu sendiri. Mungkin memang apa ya, batas kemampuannya seperti itu. Karena kan anak-anak punya batas optimal sendiri-sendiri ya. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi, tentunya jenengan kan ingin masalahnya nggak selesai sebegitu saja ya Pak. Rencana selanjutnya kan tadi jenengan sudah punya metode, ternyata tingkat perkembangannya katanya baru satu tingkat nggih. Tentunya jenengan nggak akan pasrah begitu saja kan Pak ya. Kedepannya rencana jenengan itu apa yang akan dilakukan, intinya penemuan-penemuan baru, metode baru yang sudah terpikirkan, langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu Pak. Saya berusaha dengan home visit, Bu, kunjungan ke rumahnya, curhat dari hati ke hati sama orang tuanya. Minimal keinginan saya itu orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya yang tidak bisa membaca bisa ke privat atau ke kursus membaca. Itu saya mengajukan. Cuman Bu, dari orang tua mohon maaf karena backgroundnya itu buruh tani, orang tuanya juga kebanyakan di lingkungan SD itu menengah ke bawah, bahkan kedua orang tuanya paling tidak lulus SD, Bu. Ini yang saya temui di lapangan. Dan pekerjaan orang tua juga buruh tani, hanya sekedar buruh tani.
yang paling penghasilan dalam satu hari 50.000 sampai 60.000 lah. Jadi kategori menengah ke bawah. Jadi sejalan dengan obrolan saya dengan orang tua juga mengalami kebingungan, gimana ya Pak Guru, wong saya aja buat makan susah, boro-boro untuk meleskan anak kami, seperti itu Bu. Betul. Makanya Allahu Akbar, ini yang pikiran saya semakin belum ketemu titik temu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Kalau saya lihat sejauh ini kayaknya Pak Ahmad masih mumet mikir permasalahan sendiri ya. Sudahkah pernah kan jenengan komunikasikan paling tidak dengan rekan sejawat atau mungkin malah dengan kepala sekolah, Pak? Intinya kan sebenarnya itu bukan masalah jenengan pribadi, itu masalah bersama, Pak. Karena hal itu juga akan berdampak baik terhadap nama sekolah gitu lah, lulusan dari sekolah jenengan gitu. Harusnya ini bisa dibicarakan lebih lanjut dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, seluruh, bahkan mungkin bisa juga orang tua dikumpulkan seperti itu, yang kelas 6 terutama itu ya, diajak berkomunikasi seperti itu. Menurut Bapak gimana kalau kayak gitu? Saya sudah berusaha untuk kalau misalnya salah satunya ya Bu, kalau misalnya ada namanya rapat guru, dewan guru dan kepala sekolah, itu saya sering sekali mengutarakan keluh kesah saya, dan mohon maaf untuk guru-guru di kelas rendah atau guru-guru kelas sebelumnya, itu memang tidak mau disalahkan karena pikiran mereka juga ini salah satu dampak pemerintah yang mengharuskan setiap anak atau setiap siswa mau tidak mau harus naik semua. Seperti itu, Bu. Ini yang akhirnya ujung-ujungnya kami sendiri yang menanggung bebannya, Bu. Iya, dari Pak Ahmad sendiri ya. Berarti saya lihat di sini nggak ada kerjasama ya, nggak ada kerjasama dari pihak teman sejawat seperti itu. Kalau semisalnya kayak membentuk tadi kan Pak Ahmad memberi solusi ketika home visit orang tua untuk dileskan di luar, tapi mereka kendala dengan keuangan. Jika seandainya misalnya untuk lesnya itu di sekolah pelajaran tambahan, atau mungkin orang tua tetap ada ganti gitu atau bayar, tapi kan tidak semahal ketika dileskan di luar seperti itu. Adakah pemikiran seperti itu gitu Pak? Pelajaran tambahan, terus melibatkan guru-guru lain, ada kayak jadwal gitu loh. Hari ini yang ngasih tambahan ibu ini, bapak ini gitu. Jadi kan tidak seharus setiap hari direpotkan dengan itu, karena memang kan bergantian gitu Pak. Barangkali ada rencana seperti itu kan bisa gitu loh. Itu belum saya koordinasikan, Bu. Mungkin ke depan iya ya, bisa jadi untuk bisa melibatkan guru-guru yang muda khususnya. Iya, betul. Minimal untuk jam tambahan seperti itu ya, Bu. Betul, untuk jam tambahan, terus istilahnya tetap harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah, Pak. Jadi guru-guru yang muda juga dapat income dari situ ya, Bu. Iya, orang tua juga dan bersedia seperti itu ya, Bu. Betul. Dan memang kalau dijadwalkan nggak setiap hari mereka merasa kerepotan, Pak. Orang tua juga lebih ringan untuk pembiayaannya, karena kan memang kalau bimbel-bimbel sekarang kan lumayan ini sih ya Pak, mahal harganya. Terus ini Pak Ahmad kan tadi sudah punya kayak gitu pandangan ya, barangkali untuk guru-guru yang muda ya, itu rencananya seperti itu. Menurut jenengan selain itu siapa lagi Pak yang bisa membantu rencana itu nanti bakal terwujud Pak? Memang harus campur tangan kepala sekolah nggih. Kepala sekolah harus tahu dan harus bisa harus bisa mengkondisikan guru-guru yang muda. Mau tidak mau memang harus dientaskan permasalahan seperti ini biar tidak berkelanjutan.
sampai kelas 6. Seperti itu mungkin ya, Bu. Iya, Pak. Nah, ini untuk tahun ajaran baru, kalau kemarin yang sudah ya sudah ibaratnya ya, Pak ya. Udah kadung ini terjadi. Lah, ini kan mungkin di awal tahun baru, Pak. Tahun ajaran baru ya. Berarti kan Pak Ahmad harus sudah punya inilah istilahnya ancang-ancang biar kejadian seperti ini nggak terjadi lagi pada tahun ajaran baru ini gitu loh. Kira-kira rencana Bapak itu punya target lah. Targetnya tuh berapa bulan minimal ya. Kan harus siap-siap, nggak harus terus di akhir tahun pelajaran baru ngoyo ngajari anak-anak membaca dan sebagainya. Nah, untuk dari awal nih, awal tahun ajaran baru, Bapak kira-kira punya target bagaimana? Target kan harus punya target, Pak, gitu. Iya. Ya, berarti memang targetnya memang kalau kelas 5 naik kelas 6 berarti sudah lancar membaca lah. Berarti yang harus disikapi dari kelas bawahnya, Bu. Kelas 5, 4, 3 itu bagi anak atau bagi siswa yang kurang lancar membaca atau tidak bisa membaca sama sekali, dikumpulkan, diberi jam atau diberi hari khusus 1 minggu bisa 3-4 kali itu mungkin akan saya ajukan ke kepala sekolah biar nanti bisa di ACC dan bisa direalisasikan. Minimalnya kita bisa memperbantukan guru yang muda yang mau dan mau mengorbankan, serta kita kasih income tambahan untuk guru-guru muda tersebut. Betul, mungkin luar itu biasa. Ya, ke depan. Iya. Berarti kan itu ya Pak Ahmad, istilahnya untuk tahun ajaran baru ini paling nggak harus ini mencari informasi dari guru bawahnya ya, guru kelas 5. Data-data mana-mana saja anak-anak yang memang kemampuan membacanya kurang gitu ya Pak Ahmad ya? Iya betul. Itu mungkin akan saya lakukan lebih cepat. Sebelum kapan? Kira-kira kapan, Pak? Minimal misalnya bulan apa? Saya harus bertindak. Minggu pertama pas nanti tanggal 22 Juli masuk, di minggu pertama akan saya cross check dahulu di kelas 5 dan 4 khususnya siapa siswa yang masih membacanya kurang lancar atau tidak bisa membaca sama sekali, akan saya rekap datanya, akan saya laporkan ke kepala sekolah dan akan saya saya informasikan ke kepala sekolah untuk bisa diajukan untuk anak-anak tersebut bisa diberikan hari dan jam tambahan latihan membaca. Seperti itu, Bu. Iya, berarti jenengan harus punya komitmen ya, Pak. Komitmennya itu ya. Betul. Agar rencana itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana seperti itu, Pak. Ya. Terus menurut jenengan ini loh, dukungan dari pihak lain tadi ya, itu siapa saja selain rekan sejawat atau kepala sekolah tadi yang jenengan sebutkan, barangkali ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Orang tua jelas, Bu. Wali murid itu memang wajib dilibatkan. Akan saya kondisikan biar orang tua juga bagaimana caranya memberikan uang makan atau uang jajan lebih untuk tambahan, bisa. Jadi proses belajar mengajar latihan membaca itu prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu, Bu. Oke, tetap harus dikomunikasikan ya, Pak. Betul. Ya. Alhamdulillah. Berarti kan ini tadi Bapak sudah punya rencana gimana untuk mengatasi masalah yang katanya setiap tahun ada saja seperti itu. Harapannya nih Pak, kalau rencana tersebut sudah jenengan jalankan, jenengan harapannya apa nanti untuk lulusan kedepannya? Tentunya jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan dari guru-guru SMP tidak menyalahkan kami guru kelas 6 seperti itu, Bu. Iya betul. Iya. Alhamdulillah. Ada hal lain Pak mungkin yang masih ingin di-sharingkan dengan saya? Cukup sejauh ini cukup, Bu. Cukup lega, sudah plong, sudah menemukan solusi yang insya Allah akan saya realisasikan secepatnya seperti itu, Bu. Oke, siap. Alhamdulillah nih Pak.
Saya juga senang bisa memberikan mengarahkan Pak Ahmad akhirnya menemukan solusi terbaik ya yang tadinya membuat jenengan kepikiran setiap tahun juga terbebani sebagai guru kelas 6, bahkan nama baik dipertaruhkan, lembaga juga. Alhamdulillah bisa berbagi, bisa menemukan solusi, mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Seperti Amin. Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu waktunya nggih Bu. Nggih, sami-sami Pak. Jangan bosan-bosan dengan kalau misalnya saya ada permasalahan atau ada unek-unek lagi, kalau misalnya saya hubungi Bu Ari. Oke, jangan bosan-bosan Ibu. Nggih Pak, matur nuwun juga. Matur nuwun Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.